Konsep kosmos adalah konsep yang muncul bersamaan dengan munculnya filsafat, di mana manusia mulai berpikir menggunakan rasionya, bukan lagi sekedar mempercayai mitos-mitos. Sebelum konsep kosmos muncul, orang-orang Yunani saat itu meyakini bahwa alam semesta bersifat chaos. Chaos adalah dewa personifikasi dari kekacauan. Orang-orang Yunani zaman dahulu meyakini sosok yang pertama kali ada adalah Chaos. Chaoslah yang menciptakan dewa-dewa mula-mula, seperti Eros, Gaia, dewa bumi, dan Ning. Dari dewa-dewa utama, lalu menurunkan dewa-dewa lainnya, dan akhirnya menurunkan manusia. Alam semesta yang diciptakan oleh Chaos, oleh bangsa Yunani kala itu, diyakini sebagai alam semesta yang tidak dapat diprediksi, tidak teratur, dan sering berubah secara tiba-tiba, karena dikendalikan oleh dewa-dewa yang sering berubah pikiran. Namun, pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, di Ionia berkembang suatu konsep baru, salah satu gagasan terhebat umat manusia. Menurut orang Ionia kuno, alam semesta dapat dipahami karena menampakkan keteraturan mendasar. Alam semesta tidak sepenuhnya tak bisa diprediksi. Maka muncullah pemikiran tentang konsep alam semesta yang teratur, yang disebut kosmos. Seiring waktu, pemikiran tentang kosmos pun terus berkembang. Menurut Pythagoras, kosmos dapat dilihat sebagai keteraturan yang diatur oleh prinsip-prinsip matematika. Dia percaya bahwa harmoni di alam semesta tercermin dalam hubungan matematis, seperti pada musik dan gerakan planet. Sedangkan, menurut Aristoteles, konsep kosmos diperluas dengan memperkenalkan konsep kausalitas. Aristoteles berpikir bahwa gerakan yang teratur di alam semesta memerlukan penyebab, dan setiap penyebab itu akan mengarah pada penyebab lainnya. Jika kita terus menelusuri setiap penyebab, maka kita akan sampai pada suatu titik di mana harus ada penyebab pertama yang tidak dapat digerakkan oleh apapun, tetapi mampu menggerakkan yang lain. Penyebab pertama tersebut, menurut Aristoteles, disebut penggerak tak bergerak, penggerak utama, atau disebut causa prima. Pandangan kosmos berdasarkan konsep kausalitas Aristoteles berhasil bertahan selama berabad-abad dan merupakan studi utama filsafat dalam waktu yang lama. Lalu, pada zaman revolusi ilmiah, pandangan tentang kausalitas mulai berubah. Terutama dengan munculnya para ilmuwan seperti Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus, dan Isaac Newton. Mereka mengedepankan pendekatan mekanistik terhadap alam semesta, di mana fenomena alam dijelaskan dengan hukum gerak dan interaksi fisik yang dapat diukur. Nicolaus Copernicus memperkenalkan model heliosentrik, di mana matahari menjadi pusat tata surya, bukan bumi. Ini mengubah pemahaman tentang tatanan kosmos dan menentang pandangan geosentris Aristoteles Ptolemeus yang telah diterima selama berabad-abad. Sedangkan Galileo Galilei memperkuat teori heliosentris Copernicus dengan pengamatan langsung pada langit melalui teleskopnya. Isaac Newton menyatukan berbagai gagasan tentang keteraturan kosmos melalui hukum gravitasi universal dan hukum gerak. Pemahaman tentang kosmos semakin berkembang seiring waktu, terutama pada zaman revolusi mekanika kuantum. Saat ini, dalam pandangan sains modern, kosmos atau keteraturan di alam semesta pada dasarnya dapat muncul dari keajakan. Atau dengan kata lain, keteraturan sendiri tidak dapat dipisahkan dengan keajakan. Untuk memahami ini, kita akan menyinggung sedikit tentang suatu konsep dalam fisika, yaitu entropi. Menurut hukum kedua termodinamika, entropi dalam sistem tertutup atau terisolasi cenderung meningkat seiring waktu. Ini berarti
bahwa sistem akan bergerak menuju keadaan dengan distribusi energi yang lebih merata, yang sering dihubungkan dengan keacakan. Mungkin kalian berpikir, entropi kan tentang keacakan. Alam semesta semakin acak. Bagaimana dapat tersusun keteraturan? Ludwig Edward Boltzmann adalah seorang fisikawan yang memperkenalkan persamaan Boltzmann. Persamaan ini menjelaskan hubungan antara entropi dan jumlah cara atom atau molekul dalam jenis sistem termodinamika tertentu dapat diatur. Misalnya, meningkatnya entropi gas pada ruang tertutup. Jika kita memperbesar volume ruang tersebut, maka akan meningkatkan keacakan sistem. Karena terdapat lebih banyak ruang bagi molekul-molekul gas yang ada untuk bergerak. Dengan kata lain, semakin besar volume, semakin banyak cara untuk mendistribusikan molekul dalam volume tersebut. Begitu pula pada alam semesta. Semakin besar alam semesta, akan semakin tinggi tingkat entropi alam semesta. Alam semesta semakin acak. Nah, di sisi lain, semakin acak dan besarnya alam semesta, artinya semakin banyak cara untuk menyusun atom-atom, unsur-unsur yang terdapat di alam semesta. Dan lebih banyak pula interaksi dinamis antara bagian-bagian suatu sistem yang ada. Disinilah keteraturan mulai muncul, yaitu melalui interaksi dinamis yang terjadi di mana-mana. Sehingga pada tingkat lokal, proses-proses tertentu dapat menciptakan keteraturan. Misalnya, gaya gravitasi menyebabkan materi berkumpul membentuk galaksi dan bintang-bintang. Selanjutnya, proses pembentukan bintang-bintang mengurangi entropi di area lokal, yang artinya mengurangi keacakan yang ada, karena gravitasi menyatukan awan gas yang tersebar menjadi bintang yang lebih terstruktur. Namun, energi yang dilepaskan ke lingkungan menyebabkan peningkatan entropi total. Setelah bintang terbentuk, gravitasi dan interaksi lainnya dapat menyebabkan pembentukan planet, satelit, asteroid, yang mengikuti orbit teratur. Bukan hanya itu, faktanya keteraturan tampak tidak hanya terlihat pada wilayah alam semesta yang luas. Keteraturan juga dapat terjadi pada bagian-bagian yang dapat dilihat pada alam, seperti terbangnya burung dan berenangnya ikan secara berkelompok. Stephen Strogaard menjelaskan keteraturan ini bisa muncul dari keacakan melalui interaksi sederhana antara elemen-elemen dalam sistem kompleks, seperti gerakan beberapa metronom yang mulanya tampak tidak seragam, tapi semakin lama semakin seragam. Hal yang sama pun dapat terjadi pada gerakan yang tampak teratur di alam. I'll try to explain today that sync is maybe one of the, if not one of the most, perhaps even the most pervasive drive in all of nature. It extends from the subatomic scale to the farthest reaches of the cosmos. It's a deep tendency toward order in nature that opposes what we've all been taught about entropy. I mean, I'm not saying the law of entropy is wrong, it's not. But there is a countervailing force in the universe, the tendency towards spontaneous order. Bahkan, pola-pola fraktal yang kita lihat di mana-mana pada dasarnya tersusun dari keacakan. Bagaimana bisa suatu yang tampak indah dan berpola tersusun dari keacakan? Begitulah adanya fraktal. Pada dasarnya adalah geometry of chaos. Fraktal adalah bentuk geometris yang bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dan setiap bagian tetap memiliki bentuk yang mirip dengan keseluruhan, atau bisa disebut self-similarity. Dalam chaos teori, fraktal dikenal sebagai geometry of chaos. Fraktal
muncul dari aturan iteratif yang sederhana, namun diterapkan berulang kali, menghasilkan kompleksitas dari proses yang sederhana. Misalnya, pertumbuhan cabang pohon yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti cahaya matahari, angin, dan gravitasi, yang menghasilkan pola percabangan yang tidak sepenuhnya acak, tetapi mengikuti prinsip-prinsip dasar pertumbuhan. One of the best-known features of Jupiter is the Great Red Spot. It's been there for hundreds of years. It's a big storm, a vast hurricane on Jupiter. And when the Voyager spacecraft got a look at that, it noticed you get complicated, turbulent vortices spinning off. What we see on Jupiter is turbulence, big vortices, smaller vortices, very small vortices, and if we could look closely, smaller and smaller and smaller ones. That's an example of chaos, but it's chaotic geometry. Any geometrical object with that structure is called a fractal. So fractals are the geometry of chaos. Artinya, walaupun alam tampaknya kacau, ternyata banyak hal di alam dapat membentuk pola yang teratur ketika dilihat pada skala yang berbeda-beda. Beginilah cara fraktal terbentuk mengikuti aturan matematika. Untuk memulai iterasi, pilih sembarang nilai sebagai titik mulai diwakili C, lalu simpan sebagai fungsi, kuadratkan pada Z, dan seterusnya. Begitulah pola fraktal dapat terbentuk dari sembarang titik C acak. Fraktal menunjukkan bagaimana sistem yang tampaknya tidak stabil atau kacau sebenarnya telah mengikuti aturan matematika sederhana. Itulah bagaimana keteraturan dapat muncul dari keacakan secara alami di alam. Bahkan, keacakan dan keteraturan sendiri di alam tidak dapat dipisahkan. Alam tampak mengatur dirinya sendiri sehingga keteraturan tampak terlihat di mana-mana. Padahal sebenarnya yang ada adalah keacakan. They discovered that the natural world could be deeply, profoundly unpredictable. But the very same things that make it unpredictable also allow it to create pattern and structure. Order and chaos. It seems the two are more deeply linked than we could have ever imagined.